Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sonia Maulida Lestari, NIM 1711011220017. Saya dari program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Statistical Quality Control atau statistik kendali mutu. Statistik kendali mutu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada design of experiment atau statistik deskriptif, yang kedua ada statistical process control atau statistik kendali proses, dan yang ketiga ada acceptance sampling atau sampling penerimaan. Pada kesempatan kali ini akan dilakukan proses pengendalian mutu suatu produk dengan menggunakan data atribut. Nah, peta kendali atribut sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada Proportion Defective Control Chart atau P-chart, digunakan untuk data yang terdiri dari proporsi jumlah kejadian terhadap total jumlah kejadian, dan digunakan dalam pengendalian kualitas untuk melaporkan unit-unit yang tidak sesuai dalam produk. Dengan jumlah N tidak harus konstan atau sampel yang digunakan bervariasi. Lalu yang kedua, ada Number Proportion Defective Control Chart atau NP chart, digunakan untuk mengetahui jumlah item yang tidak memenuhi syarat dan jumlah N harus konstan atau sampel yang digunakan konstan. Dan yang ketiga, ada Count Defect Control Chart atau C-chart, digunakan apabila ukuran sampel sama dengan 1 unit pemeriksaan dengan sampel yang digunakan harus konstan. Dan yang terakhir, ada Unit Defect Control Chart atau U-chart, digunakan untuk menunjukkan jumlah cacat persatuan atau unit dengan sampel yang bervariasi. Di sini saya memiliki data yang saya peroleh dari Jurnal Proceeding Seminar Nasional Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang ditulis oleh Devi Agustin Hadiat, Handarto, dan Sarifah Nurjanah pada tahun 2020 dengan judul Analisis Pengendalian Mutu Produk Tempe Menggunakan Statistical Quality Control di Industri Rumah Tangga Yayah Komariah Majalengka. Nah, data yang saya peroleh tadi sudah saya masukkan ke dalam Minitab. Saya akan menggunakan P-chart karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sampel yang terdapat pada data ini merupakan sampel yang bervariasi, bisa dilihat. Langsung saja, pilih Start, Control Chart, Attribute Chart, pilih V, lalu untuk variablesnya, pilih Total Cacat, Subgroup Size-nya pilih Total Sample. Untuk labels bisa ditulis P-chart fase 1. Klik OK. Lalu masuk ke P-chart option, pilih Estimate, pilih Use the following subgroup, dan tulis dari data 1 ke data 20. Klik OK dan OK. Nah, di sini terlihat bahwa ada data yang out of control, ada data ke-1, ke-2, ke-5, ke-10, dan ke-11. Karena ada data yang out of control, maka P-chart maka dilanjutkan ke fase kedua, di mana data-data yang out of control ini tidak digunakan. Caranya sama seperti tadi, klik Start, Control Chart, Attribute Chart, pilih V,
variablesnya sama, untuk subgroup size-nya sama, labelsnya ditambah ke fase kedua. Klik OK. Lalu feature option-nya dari use the following subgroups diganti ke omit the following subgroup. Lalu di sini tuliskan data keberapa saja yang out of control tadi. Ada data ke-1, ke-2, ke-5, ke-10, dan ke-11. Lalu klik OK. Dan OK. Nah, ini feature fase kedua. Bisa dilihat memang masih ada yang out of control, dan data-data tersebut adalah data-data yang tadi sudah tidak digunakan lagi dan tidak ada data tambahan baru lagi yang out of control. Jadi proses ini bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, lalu kita masuk ke tahap analisis. Caranya klik Start, Quality Control, lalu kita pilih Capability 6 Specs untuk memastikan apakah data ini benar berdistribusi normal. Klik normal. Untuk single kolomnya pilih total cacat dan subgroup size-nya pilih total sampel. Untuk lower space-nya pilih 18 dan upper space-nya pilih 47. Klik OK. Nah, dari grafik-grafik ini bisa dilihat dan disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu analisis quality. Sama seperti tadi, pilih Start, Quality Control, Capability Analysis. Karena tadi datanya berdistribusi normal, pilih normal. Caranya masih sama seperti tadi. Untuk single kolomnya pilih total cacat, subgroup size-nya pilih total sampel. Dan lower space-nya pilih 18, upper space-nya pilih 47. Nah, dari sini bisa dilihat untuk yang saya gunakan tadi kan batas bawahnya ada 18, batas atasnya ada 47, dan diperoleh sampel min-nya 32,05. Masuk ke potential within capability, pengukuran proses kapabilitas menggunakan indeks kapabilitas atau proses capability ratio yang dinotasikan dengan CP. Namun, nilai minimum dari CP adalah 1,33 dan yang diperoleh di sini hanya 0,47. Jadi, proses ini dikatakan tidak dapat diterima. Dan bisa ditarik kesimpulan yang pertama, untuk proses pengendalian mutu dengan data atribut yang digunakan adalah V-chart. Yang kedua, terdapat sampel yang out of control dan setelah revisi maka diperoleh batas kontrol yang baru. Dan yang ketiga, pengukuran proses kapabilitas menggunakan CP dengan batas minimum proses dapat diterima adalah lebih dari 1,33. Dan yang keempat, proses pengendalian mutu pada produksi tempe di industri rumah tangga Yayah Komariah Majalengka belum terkendali secara statistik karena seperti yang saya sebutkan di poin 3, batas minimum prosesnya adalah 1,33 atau lebih dari 1,33 dan yang saya peroleh tadi hanya 0,47.
Lalu, solusi perbaikan proses produksi. Yang pertama, melakukan proses perbaikan ataupun penataan ulang ruang industri, kebersihan industri, dan peralatan yang kurang terawat. Yang kedua, melakukan penyuluhan pada pekerja agar lebih teliti dan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, serta agar selalu menjaga kebersihan pada setiap proses produksi, sehingga tempe yang dihasilkan tidak terkontaminasi dan dapat tahan lama. Yang ketiga, memastikan mesin maupun alat dan bahan dalam kondisi siap digunakan, bersih, dan terawat. Dan yang keempat, memastikan sirkulasi udara atau lubang kemasan terbuka dengan baik. Dan yang terakhir, memastikan kestabilan suhu ruang dan tempe secara berkala agar suhu dalam kondisi yang optimal. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.